Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan juga masih semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar matematika. Dan ini adalah pertemuan ketiga selama belajar di rumah. Kita masih melanjutkan materi pecahan. Dengan subbab yang akan kita bahas pada kali ini yaitu berbagai bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Diharapkan anak-anak menonton videonya sampai habis supaya nanti bisa memahami materinya dan juga bisa menjawab soal yang akan diberikan. Berbagai bentuk pecahan. Pecahan itu memiliki berbagai bentuk. Yang pertama itu ada pecahan biasa. Kita bahas dulu satu-satu pecahan biasa. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa itu ya benar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas pecahan. Nah, pecahan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu merupakan pecahan biasa. Jadi, pecahan biasa itu, ya, pecahannya hanya terdiri dari pembilang, penyebut, dengan catatan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, dan juga dia hanya pecahan tok aja, hanya ada pembilang dan penyebut. Ternyata pecahan biasa ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah pecahan biasa murni. Yang kedua, pecahan biasa tidak murni. Yang membedakan antara pecahan biasa murni dan tidak murni itu pembilang dan penyebutnya. Ya iyalah, karena pecahan biasa itu kan hanya ada pembilang dan penyebut. Jadi yang membedakannya jika pecahan biasa murni itu pembilangnya kurang dari penyebut, sedangkan pecahan biasa tidak murni pembilangnya lebih dari penyebut. Contohnya 2 per 6, 3 per 5, 6 per 9, 11 per 12. Kenapa pecahan 2 per 6, 3 per 5, 6 per 9, 11 per 12 ini merupakan pecahan biasa murni? Karena pembilangnya kurang dari penyebut. Ya, coba kita lihat. 2 per 6. Penyebutnya 6, pembilangnya 2. Pembilangnya 2 kurang dari penyebutnya 6. 2 kurang dari 6. Begitu juga contoh yang lainnya 3 per 5. 3 kurang dari 5, 6 kurang dari 9, 11 kurang dari 12. Sedangkan pecahan tidak murni itu sebaliknya, yang mana pembilangnya lebih dari penyebut. Contohnya 5 per 3, 7 per 4, 11 per 7, 12 per 10. Paham ya anak-anak untuk pecahan biasa? Selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Yang dimaksud dengan bilangan bulat itu untuk mempermudahnya bilangan yang tidak ada per-pernya dan tidak juga ada koma-komanya. Jadi hanya bilangan itu saja, bilangan itu sendiri. Seperti 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Nah, itu termasuk bilangan bulat. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya, ini. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7 per 3. 7 per 3 adalah pecahan biasa. Untuk pecahan biasa yang bisa dijadikan pecahan campuran, itu pecahan biasa tidak murni, di mana pembilangnya harus lebih dari penyebut. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran? 7 per 3 sama artinya dengan 7 bagi 3. Kita akan menggunakan cara bersusun. Ustadz harapkan anak-anak sudah bisa melakukan pembagian dengan cara bersusun. Jika tidak salah, pembagian bersusun ini telah dipelajari di kelas 3. Jadi, Ustadz harapkan anak-anak telah bisa membagi dengan cara bersusun ini. 7 dibagi 3. 7 bagi 3 itu kan 2 sisa 1. Jadi 7 bagi 3. 7 bagi 3 itu 2 yang mendekati. 2 kali 3, 6. 7 kita kurangi 6 sama dengan 1. 1 bagi 3 kan nanti hasilnya bukan bilangan bulat lagi kan. Jadi cukup sampai sini saja. Sehingga 7 bagi 3 itu 2 sisa 1. Nah, jadi pecahan 7 per 3 dapat ditulis 21 per 3. 2
itu adalah hasil bagi, dan 1 itu adalah sisa bagi. Lihat, 2 1 per 3. Ini merupakan pecahan campuran. Terdiri dari bilangan bulatnya yaitu 2 dan pecahannya 1 per 3. Nah, untuk pecahan campurannya, apabila kita ingin menjadikan dia menjadi pecahan biasa lagi, caranya 2 kita kalikan penyebut pada pecahannya 3, lalu kita tambahkan pembilang pada pecahannya 1. 2 kali 3, 6, ditambah 1, 7. 7 per penyebutnya 3. Paham ya? Nah, kita lanjut. Bentuk pecahan yang lainnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu apa sih? Pecahan desimal merupakan bentuk pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Kita bahas dulu persepuluhan. Untuk pecahan desimal persepuluhan, itu pasti penyebutnya 10. Contohnya 3 per 10, penyebutnya 10, nah ini pasti pecahan desimal per sepuluhan. 3 per 10 itu sama dengan 0,3. Satu angka di belakang komanya ini merupakan pembilangnya. Jadi 3 per 10 itu sama dengan 0,3. Contoh lagi, 1 per 10 sama dengan 0,1. Jadi satu angka yang di belakang koma itu merupakan ininya, pembilangnya. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma itulah pecahan desimal per sepuluhan. Lalu bagaimana dengan dua angka di belakang koma? Itu pecahan desimal per seratusan. Contohnya 3 per 100. Pasti penyebutnya itu 100. Hasilnya 0,03. Lihat, dia dua angka di belakang koma. Jadi hasilnya untuk pecahan per 100 itu hasilnya itu 0, nah di belakang koma itu ada dua angka. Angkanya itu adalah pecahan, angkanya itu adalah pembilangnya. Pembilangnya ini kan 3. Kenapa nggak ditulis 0,3? Kalau 0,3 dia hanya satu angka, sedangkan per 100 itu dua angka di belakang koma, sehingga kita tambahkan 0. Jadi 3 per 100 sama dengan 0,03. Contoh lagi, 21 per 100. Hasilnya berapa? 0,21. Jadi bentuk pecahan desimal dan dua angka di belakang koma itu adalah pecahan desimal per 100. Lalu bagaimana dengan tiga angka? Dia per seribuan. Contohnya 123 per 1000. 123 per 1000 itu hasilnya adalah 0,123. Dia tiga angka di belakang koma. Yang mana angka yang di belakang koma itu merupakan pembilangnya. Contoh lain, 55 per 1000 sama dengan 0,055. Pecahan desimal dengan 3 angka di belakang koma itu adalah pecahan desimal per seribuan. Paham ya? Untuk persepuluhan, per seratusan, per seribuan. Untuk membaca bilangan desimal ini, itu membacanya per angka. Jadi bukan seperti 0,21 itu salah, tetapi membacanya 0,21, 0,123, 0,055. Paham ya? Lanjut, persen. Pasti anak-anak udah nggak asing dengan kata persen. Tapi apa sih itu persen? Persen itu bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Dilambangkan dengan ini. Ini adalah lambang persen. 8% sama dengan 8 per 100. Jadi persen itu merupakan pecahan dengan penyebutnya 100. Jadi jika ada pecahan yang memiliki penyebut 100, nah itu bisa dijadikan persen. Contohnya tadi kan 8 per 100 sama dengan 8%. 10 per 100 sama dengan 10%. 23 per 100 sama dengan 23%. 55 per 100 sama dengan 55%. Paham ya? Itulah tadi berbagai bentuk pecahan. Apa saja? Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Dengan cara mengubah
penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi kita ubah penyebut pada pecahan tersebut menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000. Apakah langsung tiga-tiganya 10, 100, 1000? Enggak, ini pilih salah satu. Jadi kita pilih yang terkecil dulu. Jika ada hasilnya yang 10, udah kita ubah menjadi 10. Jika tidak ada, kita ubah menjadi 100. Jika 100 tidak ada juga, kita ubah menjadi 1000. Contoh, 1/2 merupakan pecahan biasa. 1/2 akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 2. Penyebutnya akan kita ubah menjadi 10. Apakah bisa? Jadi penyebutnya 2. 2 kali berapa yang hasilnya itu 10. Oh, ternyata dikali berapa? Kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Karena penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kali 5. Sehingga setengah sama dengan 5/10. Loh, 5/10 itu kan merupakan pecahan desimal per 10. Masih ingat kan, itu sudah baru saja kita bahas 5/10 itu sama dengan berapa? Ya, 0, dengan satu angka di belakang koma. Satu angkanya itu adalah pembilangnya. Berapa? 0,5. Jadi 1/2 merupakan pecahan biasa apabila diubah menjadi pecahan desimal, itu menjadi 5/10 sama dengan 0,5. 3/4 akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya itu adalah 4. 4 kali berapa yang hasilnya 10? Dengan catatan 4 kali bilangan bulat ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita ubah pecahan penyebutnya menjadi 100. Kali berapa sih? Iya, kali berapa? Ayo. 4 dikali 25. 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. Sehingga hasilnya 75/100. Oh ya, anak-anak udah bisa kan mengkalikan puluhan dikali satuan. Jadi udah bisa ya, udah dipelajari itu kan di kelas 3. Jadi Ustaz harapkan anak-anak sudah bisa mengkalikan puluhan. Tadi sampai ya 75/100. 75/100 itu kan merupakan pecahan desimal per 100, yang mana hasilnya itu 0,75. Jadi 3/4 apabila diubah menjadi pecahan desimal sama dengan 75/100 sama dengan 0,75. Paham ya? Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang kebalikannya, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Aturannya yang pertama itu pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Sudah terbayang kan? Contohnya 0,1. Nah, nanti kita akan ubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. 0,1 sama dengan 1/10. Itu untuk satu angka. Bagaimana dengan dua angka? 100. Tiga angka? 1000. Jadi kalau satu angka, kita ubah penyebutnya menjadi 10. Pecahan dengan satu angka di belakang koma, kita ubah penyebutnya 10. Pecahan dengan dua angka di belakang koma, kita ubah penyebutnya 100. Pecahan dengan tiga angka di belakang koma, kita ubah penyebutnya menjadi 1000. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sempurna. Contoh, 0,75. 0, ada berapa angka di belakang koma? Ada dua angka. Jadi kalau dua angka itu per 100. Ya udah, tulis saja 75/100. Maka selanjutnya kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan cara membagi. 100 ini dibagi berapa supaya sederhana? Paling sederhana, dibagi 25. Jika penyebutnya dibagi 25, maka pembilangnya juga dibagi 25. Untuk penyederhanaan, kita lihat juga pembilangnya. Apakah bisa hasilnya nanti bilangan bulat dibagi dengan angka tersebut? 75 dibagi 25 itu 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi
0,75, yang mana itu adalah bilangan desimal, akan kita ubah menjadi pecahan biasa, itu adalah 75/100 sama dengan, jika disederhanakan lagi, sama dengan 3/4. Contoh lagi 0,2. 0,2. Ada berapa angka di belakang koma? Satu angka. Jadi dia per 10. 0,2 sama dengan 2/10. Kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Coba kita bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi ini merupakan penyederhanaan yang paling sempurna. Maksudnya paling sempurna itu apa sih? Yang paling sempurna itu nggak bisa disederhanakan lagi, atau memang nggak bisa dibagi lagi. Kalau bisa dibagi lagi nanti hasilnya bukan bilangan bulat, sedangkan yang kita maukan adalah bilangan bulat. Jadi 0,2 apabila diubah menjadi pecahan biasa itu menjadi 2/10, dan apabila disederhanakan lagi menjadi 1/5. Paham ya anak-anak? Pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, perlu diingatkan lagi bahwa persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Nah, jadi kita ubah aja pecahan biasa yang penyebutnya belum 100. Nah, kita kalikan berapa sih hasilnya supaya menjadi 100. Ini contohnya 1/2. 2 kali berapa yang hasilnya 100? 2 kali 50. Atau supaya bisa menentukan kali berapa, bisa juga kita bagi 100 dibagi 2. 100 bagi 2 itu kan sama dengan 50. Dan 2 kali 50 itu sama dengan 100. Penyebutnya kali 50, maka pembilangnya juga kali 50. 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, jadi udah dapat nih. Ini kan penyebut dengan angka dengan nilainya 100. Ya udah. Kalau udah seperti ini, tinggal kita ubah jadi persen aja. Berapa sih pembilangnya? 50. Berarti 50%. Paham ya? Itu pecahan biasa menjadi persen. Selanjutnya persen menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, kita ubah dulu persennya itu menjadi pecahan biasa. Setelah itu, kita sederhanakan. Kita sederhanakan sehingga pecahannya itu sempurna mungkin. Nggak bisa disederhanakan lagi. Maksudnya pecahannya yang paling kecil. 25% sama dengan 25/100. Kita sederhanakan, kita bagi 25. 25 bagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga pecahan persen itu apabila diubah menjadi pecahan biasa, ya, ini dengan contoh soal 25% tadi, diubah menjadi pecahan biasa itu 25/100, dan apabila disederhanakan lagi menjadi 1/4. Paham ya anak-anak? Sedikit rumit, tapi tidak mengapa, sering-sering dilatih.